Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah, suatu hari di salah satu sudut daratan Amerika, seorang anak lelaki miskin yang hidup dari menjual jajanan dari rumah ke rumah merasa sangat lapar. Ia hendak memakan sisa jualannya yang tersisa, akan tetapi karena terpikir oleh kebutuhan, ia pun mengurungkan diri. Anak lelaki tersebut akhirnya memutuskan untuk meminta makanan dari rumah berikutnya, hanya untuk menutupi rasa laparnya. Namun, anak itu kehilangan keberanian saat seorang wanita muda membuka pintu rumah. Anak itu tidak jadi meminta makanan. Ia hanya punya keberanian meminta segelas air untuk menghilangkan dahaganya. Ketika wanita muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak lelaki tersebut pastilah sangat lapar, ia pun membawakan segelas besar susu. Anak lelaki itu meminumnya dengan lambat, kemudian bertanya, "Berapa uang yang harus saya bayar untuk segelas air susu ini?" Lalu wanita itu pun menjawab, "Kamu tidak perlu membayar apapun. Orang tua kami mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk sebuah kebaikan," kata wanita itu menambahkan. Anak laki-laki itu kemudian menghabiskan susunya dan berkata, "Dari dalam hatiku yang paling dalam, aku berterima kasih kepada Anda." Beberapa puluh tahun kemudian, wanita muda itu mengalami sakit yang sangat kritis. Para dokter di kota kecil tempat ia tinggal sudah tidak sanggup menanganinya. Mereka akhirnya mengirimnya ke kota besar yang memiliki seorang dokter spesialis yang mampu menangani penyakit langka tersebut. Sang dokter spesialis pun dipanggil dan melakukan pemeriksaan. Pada saat ia mendengar nama kota asal wanita tua tersebut, terbersit seberkas pencerahan aneh pada mata sang dokter. Segera ia bangkit dan bergegas turun melalui ruang rumah sakit menuju kamar wanita tersebut. Dengan jubah kedokterannya, ia menemui wanita itu. Ia langsung mengenali wanita itu dengan pasti melalui sekali pandang. Ia kemudian kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya terbaik guna menyelamatkan hidup wanita itu. Mulai hari itu, ia selalu memberikan perhatian khusus pada penanganan wanita itu. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya wanita itu pun sembuh. Sang dokter meminta bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan kepadanya untuk minta persetujuan. Sang dokter melihatnya dan menuliskan sesuatu pada pojok atas lembar tagihan. Kemudian mengirimnya ke kamar pasien. Setelah sadar dan merasa baikan, wanita tua itu takut untuk membuka tagihan tersebut. Ia sangat yakin bahwa ia tak akan mampu membayar tagihan tersebut, sekalipun ia harus mencicil seumur hidupnya.
Saudara-saudaraku, akhirnya ia memberanikan diri untuk membaca tagihan tersebut, dan ada sesuatu yang menarik perhatian di pojok atas lembar tagihan tersebut. Ia membaca sebuah tulisan yang berbunyi, "Telah dibayar lunas dengan segelas besar susu." Tertanda Dr. Howard Kelly. Wanita itu akhirnya ingat peristiwa yang hampir ia lupakan. Ia akhirnya menyadari bahwa dokter yang menolongnya adalah anak lelaki miskin yang pernah diberinya segelas susu yang hangat. Ia tidak menyangka bahwa suatu hari ia ditolong karena segelas susu yang pernah diberikannya sekian tahun yang lalu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, siapakah Dr. Howard Kelly? Ia adalah dokter yang sangat ahli dan dihormati. Ia adalah salah satu dari 4 profesor pendiri John Hopkins Hospital. Pada tahun 1895, ia mendirikan Departemen Ginekologi dan Obstetrik. Ia adalah ginekolog terkemuka di dunia. Sepanjang karirnya, ia menjadi pelopor metode operasi dan penemu sistoskop, alat endoskopi yang digunakan pada pasien. Singkatnya, Howard Kelly adalah dokter yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu kedokteran. Saudara-saudaraku, saya menyampaikan kisah ini sebagai sebuah cerminan bahwa perbuatan itu sama dengan menanam. Barang siapa menanam kebaikan, maka ia akan memanen hasil dari kebaikannya. Begitu pula, barang siapa menanam keburukan, maka ia akan memanen hasil dari keburukannya. Sesungguhnya amal baik itu tak akan lekang oleh waktu. Allah selalu punya cara untuk membalas amal perbuatan kita. Di antara balasan yang dijanjikan Allah bagi amalan baik adalah yang pertama, akan diberi pahala yang besar. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Maidah 9, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua, akan diberi kehidupan yang layak. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, akan diberi tambahan petunjuk, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam 76. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabb-Mu dan lebih baik kesudahannya. Yang keempat, dihapuskannya dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut 7, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Lalu yang kelima, dimuliakan hidupnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra 70, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari arah yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan yang keenam, akan dijauhkan dari kegagalan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr 1-3, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya mereka menepati kesabaran. Saudara-saudaraku rahimakumullah, untuk itu hanya amal soleh yang berlandaskan keimanan kepada Allah, keyakinan akan keadilannya, dan harapan terhadap rahmatnya yang akan membawa manfaat dalam kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tentu balasan tersebut hanya bagi orang-orang yang beriman kepadanya, sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka amalnya bagaikan fata morgana semata. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari cerita ini. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.